Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangaditya Warman dari kelas 72 absen 12. Sekarang saya akan mempresentasikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah ditemukannya arca Buddha dari Perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan antara abad ke-4 hingga abad ke-16. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain: A. Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Maurakaman, Kalimantan Timur. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menyebutkan bahwa kerajaan Kutai Martadipura berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Dalam berbagai yupa disebutkan nama-nama raja yang memerintah di Kutai antara lain Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kegiatan masyarakat Kutai antara lain peternakan, pertanian, dan perdagangan. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat hampir bersamaan waktunya dengan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Dharmayawarman pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Dan raja ketiga yaitu Maharaja Purnawarman dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja gagah berani, tegas, adil, dan dekat pada Brahmana dan rakyatnya. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang beraliran Wisnu. C. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 yang mampu berkembang sebagai negara maritim dan terletak di Palembang dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Sriwijaya bercorak agama Buddha yang dipimpin oleh Sri Jayanaga. Sedangkan yang paling terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani dan dagang yang didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis. Dengan demikian, Sriwijaya makin ramai dan berkembang. Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara dan lain-lain. Masa kejayaannya sekitar abad ke-9 Masehi yang diperintahkan oleh Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Kehidupan politik diwarnai dengan 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Syailendra bercorak Buddha. Sumber sejarah diperoleh di prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada mulanya, Jawa atau Yawawipa diperintah oleh Raja Sana. Pada saat pemerintahan Sri Maharaja, Rakaimawa memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur karena serangan dari Sriwijaya. Kerajaan Medang. Empu Sindok pindah dari Mataram Kuno dan mendirikan dinasti baru bernama dinasti Isyana yang menggantikan dinasti Syailendra sekaligus sebagai raja pertama pada tahun 929 hingga 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Medang ditemukan di beberapa prasasti. Ia digantikan oleh anak perempuannya dan memiliki anak yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Pada tahun 990 Masehi, Raja Dharmawangsa Teguh mengadakan serangan ke Sriwijaya upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya, tapi mengalami kegagalan. Kehidupan ekonomi bergantung pada pelayaran dan perdagangan. F. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan Medang oleh Raja Erlangga menjadi Jenggala dan Panjulu atau Kediri yang dibatasi oleh Sungai Brantas. Raja Erlangga wafat pada tahun 1049 Masehi. Sepeninggalan Raja Erlangga, terjadi perang antara Jenggala dan Panjulu atau Kediri yang berakhir kekalahan Jenggala. Sumber sejarah kerajaan Kediri berupa prasasti. Pada masa Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan dan ada beberapa kitab peninggalan kerajaan Kediri, antara lain Kitab Bharatayuda, Kresnayana, Lubdaka, dan Smaradana. Ekonomi kerajaan Kediri bersumber pada usaha pertanian dan perdagangan. G. Kerajaan Singasari. Sumber sejarah kerajaan Singasari diperoleh antara lain dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertamaga,
dan prasasti. Menurut kitab Pararaton, kerajaan Singasari merupakan kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Setelah memenangkan perang di Ganter, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dan mempunyai anak yang menggantikan kedudukan di kerajaan Singasari. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara dan berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah. Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Majapahit diperoleh dari beberapa kitab dan beberapa prasasti. Munculnya kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singasari. Raden Wijaya berhasil meloloskan diri dan mendapatkan pertolongan dari Arya Wiraraja. Raden Wijaya mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah yang diberi nama Majapahit. Kejayaan Majapahit tidak dalam hal pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Sebagai negara agraris dan maritim, Majapahit sangat cocok buat pertanian dan Majapahit memiliki armada yang sangat kuat. Raja-raja yang berkuasa tidak mampu dan tidak terjadi perang saudara dan juga meluaskan pengaruh Islam pada saat itu. Kerajaan Buleleng. Nama Buleleng mulai terkenal setelah periode kerajaan Majapahit. Di Jawa berkembang kerajaan Islam dan di Bali juga berkembang. Buleleng makin terkenal pada waktu penjajahan Belanda di Bali dan pernah ikut melawan Belanda. Pada kerajaan dinasti Warmadewa, Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan. Buleleng menjadi pusat perdagangan laut. Secara ekonomis, kerajaan Buleleng memiliki peranan penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali. J. Kerajaan Kalingga atau Holling. Ratu Sima adalah penguasa di kerajaan Kalingga yang memerintahkan sekitar tahun 674 Masehi. Kerajaan terletak di Jawa bagian tengah. Di sebelah timur Kalingga terdapat Poli atau Bali. Barat ada Topoteng atau Sumatera. Utara ada Chenla atau Kamboja, dan selatan terdapat Samudra. Oleh karena itu, lokasi kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Kaling, Jepara, Jawa Tengah. K. Kerajaan Tulang Bawang. Sumber mengenai Kerajaan Tulang Bawang kurang jelas karena minimnya dan data sejarah. Kerajaan Tulang Bawang terletak di Lampung yang dijelaskan di sejarah Tiongkok. Nama Kerajaan Tulang Bawang mulai menghilang setelah Kerajaan Sriwijaya dan menguasai Sumatera. Kitab Liu Sung Su yang berasal dari abad ke-5, kitab ini menyebutkan bahwa tahun 499 Masehi terdapat sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Nusantara yang bernama Pen Huang. Mata pencarian di Kerajaan Tulang Bawang berupa pertanian dan perdagangan. Dan pada saat itu, Kerajaan Tulang Bawang dikuasai oleh VOC. Dalam kitab Dinasti Liang disebutkan bahwa Kerajaan P.O. Huang melakukan hubungan kerjasama dagang. Agama yang dianut oleh penduduk adalah agama Hindu. L. Kerajaan Kota Kapur. Pada prasasti Ligot terdapat kisah tentang penaklukan kerajaan di Tanah Bangka dan sesuai prasasti di Tanah Bangka terdapat suatu kerajaan besar yang bernama Kota Kapur. Sumber sejarah di Kerajaan Kota Kapur tidak banyak. Pada waktu penelitian ditemukan arkeologi berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu dan arca-arca. Arca-arca tersebut diperkirakan dibuat pada abad ke-5 dan abad ke-7. Adapun juga benteng yang dibuat untuk mengatasi invasi penyerangan Sriwijaya. Sriwijaya melakukan invasi karena daerah Bangka merupakan pintu masuk jalur selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara. Selain kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, adapun peninggalan masa Hindu-Buddha. Munculnya pemerintahan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan India, dan itu bersentuhan dengan kebudayaan Indonesia. Banyaknya jumlah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula. Berikut contoh-contoh peninggalan Hindu-Buddha yaitu A. Candi dan Stupa. Sebuah keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewi-dewi dan lain-lain. Berdasarkan hierarki dan ukurannya, candi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu
1. Candi kerajaan. Candi yang digunakan oleh seluruh warga kerajaan. 2. Candi Waya atau Watak. Candi yang digunakan oleh masyarakat daerah atau desa tertentu pada suatu kerajaan. 3. Candi pribadi. Candi yang digunakan untuk mendarmakan seorang tokoh. Fungsi sebuah candi yaitu 1. Candi wihara, untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersamadi. 2. Candi gerbang, sebagai gapura atau pintu masuk. 3. Candi petirtaan, sebagai pemandian. 4. Candi pemujaan, candi Hindu yang dibangun untuk dewa-dewi atau disatwa. 5. Candi stupa, sebagai lambang Buddha, digunakan untuk menyimpan relikui Buddhis seperti abu jenazah, kerangka, potong kuku, dan lain-lain. 6. Candi Pedarmaan, untuk memulaikan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. 7. Candi Pertapaan, didirikan di lereng-lereng gunung untuk tempat bertapa. B. Petirtaan, pemandian suci di kalangan istana seperti Tirtampul. C. Gapura. Gapura merupakan bangunan berupa pintu gerbang. D. Pertunjukan wayang, bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha. Jenis ini bisa diiringi oleh alunan gamelan sebagai perpaduan dari seni. E. Relief. Relief merupakan seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. F. Upacara keagamaan, bentuk peninggalan jenis ini misalnya ngaben dan kasodo. G. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan. H. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, serta laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. I. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Sekian presentasi saya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.